Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Herozi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang UTBK Saintek ya, TKA Saintek, dimana ini merupakan kumpulan materi limit fungsi ya, yang ini memang biasanya sering keluar di UTBK Saintek. Oke, seperti apa soalnya? Simak berikut ini ya. Soal yang pertama, jadi ini limit fungsi aljabar ya, dimana ditanya limit x menjadi 3, limitnya adalah x kuadrat min 9 per x plus 1 min akar x plus 1 min akar 7 min x. Nah, biasanya kita mengerjakan ini biasanya kita menggunakan teorema de L'Hopital ya, atau kita turunkan atas dan bawah. Ini itu juga boleh ya, cuman biasanya kalau akar memang harus hati-hati. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan teorema de L'Hopital atau turunan, maka ini kita juga bisa mengalihkan dengan sekawannya. Kalikan sekawan itu artinya kalau di sini min maka ini plus ya. Jadi itu kenapa kok harus min plus? Karena nanti arahnya adalah ke a min b ya, dikali a plus b itu nanti sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Kenapa kok harus begini? Karena ini tujuannya adalah kita akan menghilangkan akar yang ada di bawahnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini kalau kita kalikan maka akan menjadi seperti ini kan ya. Jadi yang atas ini awalnya kok nggak ada kurungnya, tapi kok tidak ada kurungnya ya, memang satu kesatuan ya, ini satu kesatuan kan harus dikurung. Nah, jadi begitu. Jadi begini ya. Kemudian yang bawah ini akarnya hilang. Ya, coba diperhatikan ya, akarnya hilang terus kemudian jadi min. Kenapa kok bisa begini? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini kita menggunakan sifat perkalian selisih dua kuadrat ya, aljabar ya, dimana kalau a min b dikali a plus b atau dibalik juga boleh, maka akan menjadi a kuadrat min b kuadrat. Kalau misalkan ini adalah akar a min akar b, kemudian akar a plus akar b, maka akan menjadi a min b. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini akarnya hilang. Kemudian kita tinggal mengoperasikan saja ya, menyederhanakan aljabarnya. Ini kita sederhanakan. Ini jadi min 7 jadi plus x ya. Min 7 menjadi plus x. Maka yang bawah menjadi 2x min 6. Oh, kok bisa 2x min 6? Karena 1 kali 7 kan min 6. X min x. X min x jadinya adalah plus ya. Jadinya x plus 2x. X plus x jadinya 2x. Oke, jadi begitu asalnya. Kemudian ini belum ada yang bisa dicoret. Bagaimana caranya? Nah, ini berarti perlu kita faktorkan, perlu kita sederhanakan. Ingat, yang atas ini bisa kita sederhanakan. Ini kan sama aja dengan x kuadrat min 3 kuadrat ya. Ini kan sama aja dengan x min 3 x plus 3. Nah, ini sama kayak sifat yang barusan saya jelaskan ya. Nah, gitu. Terus 2x min 6 ini 2x min 6 itu ini kan kalau kita faktorkan kan menjadi 2x min 6 itu kan 2 kali 3. Nah, ini 2 kita keluarkan jadinya 2 kali x min 3. Nah, jadi seperti ini. Oke, ternyata masih sama ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, masih sama ternyata atas bawah. Nah, ini maksudnya yang bawah ini ya, yang saya faktorkan ya. Jadi yang atas ini kita faktorkan x min 3 x plus 3, yang bawah itu 2 kali x min 3. Kalau seperti ini kita coret. Ketika sudah ada yang bisa dicoret, maka kita bisa memasukkannya, karena biasanya pasti sudah tidak 0 per 0 lagi. Oke, kita masukkan ini, x nya ganti 3. 3 tambah 3 6. Ini ganti 3, ini kali 3, maka akan menjadi 3 tambah 3 6. Terus ini 3 tambah 1 4 di akar jadinya 2. Ini 7 kurangi 3 4 di akar jadi 2. Yang bawah ini 2 saja. Oke. Oh, coret-coret, ini 3 kali 4 itu 12, sehingga jawabannya adalah B. Jadi mohon maaf ya, ini ada satu langkah yang mubazir ini ya, ini nggak perlu, ini saya copy tadi ya. Oke, jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke variasi soal berikutnya. Nah, ini limit fungsi aljabar tapi bentuknya adalah
X mendekati tak hingga. Ini agak tricky ya, harus perlu trik ini. Karena kalau cara normal kayak tadi ini lama banget ini. Oke, yang pertama ini perlu diingat, perlu diperhatikan, ini plus 1 ini tidak sampai akar ya, akar sampai sini saja. Berarti ini bisa saja kita taruh sini aja ya. Kita pindah ke sini. Jadinya begini. Oke. Setelah itu ini kita coba mengkuadratkan. Loh, boleh Pak, boleh, tapi harus kita akar. Jadi ini triknya ya, salah satu triknya ya. Langkah pertama triknya adalah dikuadratkan terus diakar. Maka akan menjadi seperti ini. Loh, kok bisa? Ya, ini kalau asalnya itu begini. Ya, asalnya begini. Agak lama. Oh, jadi dua gini, thread ini ya. Itu. Atau kita juga bisa menggunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ini juga bisa. Jadi ini ya hasil penjabaran dari kuadrat bentuk tersebut, tapi akarnya tetap kita tuliskan. Kenapa? Karena ada maksudnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada cara cepatnya, yaitu ini. Lah, ini ketika limit X mendekati tak hingga ya, kalau kita masukkan nilainya dalam tak hingga min tak hingga, ini bukan 0 ya, tapi tak tentu, maka perlu kita ubah, atau kita juga bisa menggunakan cara cepatnya. Limit X mendekati tak hingga, akar A kuadrat plus B plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R ini ketika A nya sama dengan P. Nah, A nya sama dengan P, maka bisa langsung saja B min Q per 2A. B min Q per 2 akar A. Nah, jadi begitu. Ketika A nya sama dengan P. Ini apakah sama? Sama ya, 9 sama 99 sama ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Loh Pak, ini kan kuadrat, sedangkan ini kan tidak kuadrat, bagaimana? Nah, oke. Ini sebetulnya bisa kita manipulasi juga ini ya. Oke. Ketika X mulai tak hingga, apakah ini juga berlaku? Apakah ini kalau saya ganti kuadrat ya, apakah kuadrat juga mulai tak hingga? Iya, tentu ya. X mulai tak hingga, X kuadrat ya pasti mulai tak hingga. Gitu. Akar X juga mulai tak hingga. Kalau akar X ya mulai tak hingga juga. Gitu ya. Jadi ini juga sama saja. Ini sama saja dengan 9 akar X kuadrat ya plus 6 akar X min 1 plus 1 maksudnya min 9 akar X kuadrat min 6 akar X plus 2. Oke, jadi sebetulnya sama kok ya, sama saja. Kenapa? Karena akar X itu juga tak hingga. Berarti bisa kita menggunakan B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. Berarti berapa ini? B6. 6 kurangi min 6 ya. Ini kan min 6. Per 2 akar A nya 9. Berarti 12 per 2 kali 3, 6. 2 ya. Oke, sehingga jawabannya adalah C, 2. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya langkah-langkah triknya tadi. Oke, next berikutnya. Wah, ini adalah limit fungsi trigonometri. Ini yang memang sering kali ditakuti ya. Sebetulnya saya sudah membuat ini trik-trik ketika limitnya trigonometri. Oke, limit X mendekati 0, X kuadrat sin X min setengah akar X sin X per X pangkat 3 per 2. Baik, ini kita faktorkan saja ya. Ini karena sama-sama sin X nya. Ini sama-sama sin X nya, berarti kita bisa mengeluarkan ya. Taruh di luar, kita faktorkan menggunakan sifat distributif menjadi seperti ini. Terus ini kok bisa Pak? Ini X pangkat 3 per 2 kok bisa X akar X. Oke, X pangkat 3 per 2 ini kan sama saja dengan X pangkat 1/2. X pangkat 1/2 sama saja dengan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah.
berarti ini X kali akar X, jadi seperti itu. Nah, ini yang bawah. Oke, lantas kalau sudah seperti ini, kita gunakan sifat limit trigonometri. Ketika sin limit X menjadi 0, sin X per X ini sama dengan 1 ya, karena sama-sama 1X 1X. Berarti kita peroleh seperti ini. Trigonometrinya sudah hilang, sin X nya sudah nggak ada. Kemudian, nah ini jangan dimasukkan, kalau kita masukkan tetap 0 per 0. Ini perlu kita sederhanakan, ini bagi ini bagi ini ya. Kita faktorkan juga bisa kok ini. Oke, kita faktorkan begini juga bisa, kita pecah gini juga bisa. Nah, saya akan tulis limit X mendekati 0 ini sama aja dengan X kuadrat per akar X ya, min setengah akar X per akar X. Jadi kita pecah begini. Lupa kok jadi 2 loh, biasa ada yang tanya nih, kok jadi 2 bagaimana? Nah ingat, ini kan kalau kita misalkan ada pecahan ya, pecahan itu misalkan 6 per 2 ditambah 8 per 2, ini kan sama aja dengan 6 ditambah 8 bagi 2 ya kan, sama-sama penyebutnya sama. 1 per 3 ditambah 2 per 3 kan sama aja dengan 1 tambah 2 per 3. Jadi begitu asalnya, itu penyebutnya sama jadikan 1. Nah ini kebalikannya, ini jadi 1 kemudian kita pecah jadi 2, makanya ada 2 akar X nya. Tujuannya apa? Tujuannya ini satu coret tinggal min setengah ya. Kemudian ini X kuadrat per akar X, jadinya apa? Akar X itu kan pangkat setengah ya, berarti ini kita tuliskan X pangkat 2 dikurangi setengah berapa? 3 per 2 ya, 3 per 2 min setengah. Oke, ini kita masukkan X sama dengan 0. Nah, X nya kita ganti dengan 0, maka kita akan dapatkan 0 pangkat 3 per 2 ya 0, min setengah ya min setengah. Nah, jawabannya adalah E. Oke, seperti itu untuk limit untuk soal UTBK tentang materi limit, dan ini memang soal-soal yang sering kali keluar di prediksi ataupun di UTBK atau di SBMPTN Saintek ya. Kita akan lanjut insya Allah di materi selanjutnya di soal tentang yang lain ya, bukan tentang limit. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga lulus ya UTBK-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.